Presiden Abdurrahman Wahid merupakan panutan berjuta umat manusia di negeri ini. Meski banyak juga yang tidak sejalan dengan kekocakannya dan pemikirannya yang dianggap lebih maju 200 tahun daripada manusia kebanyakan. Nah, tahukah kalian kalau Presiden keempat Republik Indonesia ini yang juga bapak pluralisme punya sejumlah ramalan yang akhirnya terbukti benar? Apa saja? Simaklah ulasan kami. Prediksi Soeharto lengser. Namanya Abdurrahman Wahid. Ia lahir di Jombang 7 September 1940. Ia pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau NU. Ada cerita terkait Gus Dur menjadi Ketum PBNU dan ia kerap mengkritisi penguasa Orde Baru Soeharto. Ya, Gus Dur selalu menentang kesewenang-wenangan penguasa negeri selama 32 tahun ini. Dan nyatanya, Soeharto juga pernah sangat marah ke Gus Dur gara-gara tulisan Adam Schwartz dalam buku berjudul A Nation in Waiting, Indonesia in the 1900. Dalam buku ini, Adam mengutip hasil wawancaranya dengan Gus Dur yang menyebut Soeharto bodoh karena tidak mengikuti kata-katanya. Karena sikap kritis itu, Gus Dur mendapat banyak tekanan dari pemerintah. Ya, pemerintah Soeharto pernah mengarecoki Nahdlatul Ulama agar Gus Dur tidak terpilih lagi memimpin NU. Tapi mengkritik pemerintah termasuk Soeharto pada saat itu memang merupakan hal wajar. Gus Dur sebelum Soeharto mengundurkan diri sudah memprediksi bahwa The General Smiling ini akan segera lengser. Ini terungkap dari pengakuan Ki Haji Bohri Masruri saat haul Gus Dur keempat. Ia mengisahkan saat dirinya, Mustafa Zuhad, Toha pengurus NU Jogja, dan Gus Dur berbincang terkait kondisi negeri ini. Gus Dur langsung celetuk dalam bahasa Jawa yang artinya, "Sudah, tak usah bicara itu. Sebentar lagi Pak Harto jatuh." Dan kenyataannya beberapa bulan kemudian, Soeharto benar-benar lengser. Prediksi akan menjadi presiden keempat. Akhirnya Soeharto pun mundur pada 21 Mei 1998. Sesuai konstitusi negara ini, jika seorang presiden mundur dari jabatannya, maka akan digantikan oleh wakil presidennya. Maka naiklah Profesor B.J. Habibie sebagai pengganti sang penguasa. Namun sayangnya B.J. Habibie singkat saja menjadi presiden negeri ini. Ia menjabat sejak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Laporan pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak MPR. Dan saat B.J. Habibie dan LPJ-nya ditolak, ini artinya perancang pesawat ini takkan bisa mencalonkan lagi untuk maju jadi presiden. Nah, ada dua calon pengganti Habibie, mereka adalah Megawati dan Gus Dur. Dan kalian pasti tahu siapa yang mengganti B.J. Habibie. Nah, terkait ini, apa kalian tahu kalau sebenarnya Gus Dur sudah pernah memprediksi bahwa dirinya akan menjadi presiden keempat? Hal ini terungkap dari testimoni Luhut Binsar Panjaitan saat haul Gus Dur ke-6 di Jakarta. Katanya suatu ketika Luhut bertemu dengan Gus Dur dan mengatakan jika Luhut tak perlu berangkat jadi duta besar karena sebentar lagi Gus Dur akan jadi presiden. Ini diprediksi Gus Dur pada tahun 1999. Prediksi Said Akil jadi ketum PBNU. Tadi sudah disebutkan kalau Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah menjadi ketua umum PBNU. Nah, tahukah kalian kalau ternyata cucu pendiri Nahdlatul Ulama dan anak kandung dari ulama besar karismatik ini sudah pernah juga memprediksikan bahwa ketua umum PBNU di suatu hari adalah Kiai Haji Said Akil Siraj. Ya, sekarang Kiai Said Akil memang menjadi ketua umum PBNU. Dan kalian tahu saat Gus Dur memprediksi ini, Gus Dur berkata begini, Kiai Said Akil akan menjadi ketua umum PBNU setelah usia 55 tahun. Dan benar saja, pada tahun 2010 dalam Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-32 di Makassar, Guru Besar Ilmu Tasawuf Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Ampel Surabaya ini terpilih menjadi ketum PBNU. Dan kalian tahu, saat itu usia laki-laki kelahiran Cirebon 3 Juli 1953 itu adalah 56 tahun menuju 57 tahun. Wow! Kisah ini disampaikan oleh Said Akil saat acara tasyakuran sukses Muktamar di PP GP Ansor. Prediksi Jenderal Sutarman jadi Kapolri. Presiden Gus Dur memang dikenal bisa bergaul dengan siapa saja, apapun profesinya, agama, suku, atau rasnya. Nah, salah satu teman Gus Dur adalah seorang polisi yang ternyata karirnya terbilang gemilang dan sempat menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Dan ternyata gila beneran.
Gus Dur sudah memprediksi kalau temannya ini akan menjadi Kapolri suatu saat nanti. Teman Gus Dur itu adalah Jenderal Sutarman. Kita ulas dulu siapa Jenderal Sutarman ini. Jenderal polisi ini lahir di Sukoharjo 5 Oktober 1957. Ia merupakan Kabar Reskrim Mabes Polri yang menjabat sejak 6 Juli 2011 hingga 20 Oktober 2013. Sebelumnya pada tahun 2000, Sutarman adalah ajudan Presiden Gus Dur. Disinilah kedekatan Gus Dur bermula dengan Jenderal Sutarman. Pada saat Sutarman hadir di haul Gus Dur yang keempat, ia membeberkan kalau Gus Dur pernah berujar begini. Pak Tarman nanti akan jadi Kapolda, Kapolda Metro nanti, lalu jadi Kapolri. Dan kalian tahu, setelah menjadi ajudan Gus Dur pada akhir 2004, dia menjabat Kapolwil Tabes Surabaya, lantas berturut-turut sebagai Kapolda Kepri, Kaselapa Lemdiklat Polri, lalu Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya. Hingga akhirnya, ia benar-benar menjadi Kapolri yang menjabat sejak 25 Oktober 2013, menggantikan Jenderal Timur Pradopo. Sutarman dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Prediksi Jokowi jadi presiden. Sebelumnya harus kami pastikan bahwa ini bukanlah kampanye atau upaya untuk memperbaiki citra Presiden Jokowi yang belum juga menunjukkan kerennya periode kedua dia. Nah, apa kalian tahu kalau ternyata Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga pernah memprediksi kalau Jokowi akan menjadi Presiden Republik ini? Dalam sebuah artikel di NU Online diceritakan tentang prediksi Gus Dur, Joko Widodo akan menjadi Presiden RI. Ajaibnya pada saat itu Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Di laman NU Online, Hussein Syifa, koordinator Gus Durian Jawa Tengah mengatakan kalau pada 8 Januari 2006, Gus Dur hadir di Solo dalam acara Jejegake Saka Guru Nusantara atau menegakkan kembali Soko Guru Nusantara untuk menyampaikan orasi, pandangan-pandangannya, dan berbagai perspektif terutama dalam bidang politik. Nah, saat itu sebelum orasi, Gus Dur dialog bersama Kiai Haji Muslim Rifai atau Mbah Lim, dan Jokowi saat itu baru sekitar 6 bulan jabat Wali Kota Solo. Saat itu Mbah Lim menepuk pundak Gus Dur sambil berkata, Gus Dur harus jadi presiden lagi. Tapi Gus Dur menampik sambil berkata, siapapun yang dikehendaki rakyat termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden. Dan sekarang jadilah 2 periode pula. Prediksi Ahok akan menjadi gubernur. Yang satu ini juga bukan untuk mengangkat-ngangkat nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok alias BTP. Ini disclaimernya dan ini real fix. Tapi kisah ini terbilang ajaib juga. Ternyata Gus Dur juga pernah meramalkan kalau Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan menjadi gubernur. Hal itu disampaikan oleh Gus Dur kepada Ahok saat pemilu di Bangka Belitung, kampung halaman Ahok. BTP bilang begini, Gus Dur kasih semangat waktu kita gagal di Babel. Ujar Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Udahlah Gus, gak usah gugat-gugat lah. Orang Cina gak bisa jadi gubernur Gus. Gus Dur kasih semangat ikut kampanye. Ujar Ahok di acara Rossi Kompas TV. Dan kalian tahu, Gus Dur bilang begini. Siapa bilang, jangankan jadi gubernur, jadi presiden aja kamu bisa. Ujar Ahok menirukan ucapan Gus Dur saat itu. Penjagalan Gus Dur terungkap. Pada program talk show Kick Andy yang menghadirkan Gus Dur, presiden keempat ini pernah berkata begini, besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Ini ia sampaikan saat ditanyai perihal siapa yang harus bertanggung jawab terkait pelengseran dirinya dari kursi presiden. Gus Dur saat itu menyebut nama Amin Rais dan Megawati. Dan melalui buku Menjerat Gus Dur yang ditulis oleh Firdika Rizky Utama, semua benar-benar terungkap. Skenario semut merah yang menjelaskan keterlibatan nama-nama yang disebut Gus Dur ini terungkap. Dan pernyataan besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri benar-benar terjadi. Itulah tadi 9 ramalan Gus Dur yang belakangan satu persatu akhirnya terbukti. Bagaimana pendapat kalian?